corporate governance yang bagus juga sehingga nanti bisa ngasihin return yang baik ya buat kita. Nah, salah satunya kita lihat DNA ini ada di saham SIPD ya, Sriwasewu. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan Pak Irfan ya. Pak Irfan ini salah satu manajemen tim dari Sriwasewu sebagai Managing Director Foods ya Pak. Malam Pak. Malam. Ya, salam kenal Pak. Nah, saya Malam, sendiri Paulus. Geraldus dari Radio Cuan dan ini ada Pak Paulus ya, ini founder dari Radio Cuan ya. Ya, selamat malam Pak Irfan. Terima kasih udah menyiapkan waktu berbagi di sini Ya, dan memberikan opportunity untuk investasi di perusahaan Sria. Ya, oke. Nah, mungkin sekilas ya tentang Sria ya. Jadi ini kita ngelihatnya itu bahwa Sria ini saham turnaround ya gitu dari dulu gitu ya, sahamnya di 50 gitu karena mungkin ada manajemen lama. Nah, setelah di Gunung Sewu Group itu dibenahi gitu oleh manajemen yang lebih kompeten, banyak inovasi-inovasi yang kita lihat ini inovatif gitu ya, dan kita melihat gitu kalau timingnya nanti pas gitu ya, nanti mungkin Sria ini bakalan menghasilkan laba yang baik gitu ke depan. Jadi kategorinya bisa turn around nih in the future. Nah, untuk memastikan ya apakah saham ini benar-benar bisa turn around, nah mungkin kita bakal lebih kenal dekat ya sama Pak Irfan. Nah, mungkin Pak Irfan sendiri ini sebagai Managing Director Food, nah nanti teman-teman juga mungkin bisa nanya. Nah, untuk waktu dan tempat ya kami persilahkan ya Pak Irfan ya. Sip. Makasih Geraldus sama Paulus yang udah mengundang Sriwasewu ke sesi ini, gitu ya. Senang bisa join ke teman-teman. Saya juga sebenarnya sambil belajar ya, karena kan teman-teman di sini kayaknya masih muda, udah berbisnis gitu ya, udah entrepreneurship-nya sangat kuat ya. Hopefully teman-teman semua bisa mendapatkan gen yang bagus lah. Semoga itu datang dari Sria gitu ya. Tadi saya kebawa bahasa Sunda juga sih tadi sama Geraldus karena kental banget dengan Sunda, jadi saya ikutan karena saya orang Ciamis. Oke. Saya mau menceritakan mengenai Sriwasewu itu kayak gimana gitu ya. Nah, semoga teman-teman udah lihat slide-nya. Kok nggak gerak ya? Oke. Nah, agar tahu filosofinya Sria tuh apa sih sebenarnya gitu. Kenapa sih dinamain Sria? Karena kan sebelumnya Sirad ya. Nah, jadi Sria itu sebenarnya artinya tuh di Sanskrit, bahasa Sanskrit itu adalah prosperous, beruntung dan juga delight, which is menyenangkan gitu. Jadi itu kalau diterjemahkan tuh kita ingin punya komitmen yang sejahtera barengan lah dengan stakeholder, salah satunya shareholder gitu, dan tentunya dengan bisnis partner yang terlibat dengan kita, karena kan kita banyak yang supplier juga, banyak customer gitu, jadi kita pengen keberadaan bisnis kita tuh memberikan kesejahteraan bagi semua. Maaf secara slide dalam bahasa Inggris, tapi saya akan presentasi dalam bahasa Indonesia ya, termasuk juga tanya jawab nanti. Nah, ini visi misinya kita gitu, kita tuh pengen menjadi pemimpin di proses food ya. Proses food tuh kayak kayak misalnya kayak nugget dan segala macamnya, tapi berdasarkan proses integrated company gitu yang dari feed sampai ke proses foodnya. Jadi dari hulu sampai ke hilir. Nah, misinya tentunya salah satunya adalah kita pengen punya produk yang berkualitas tinggi, inovatif juga, tapi tentunya memberikan profit kepada bisnis partner kita. Dan tentunya juga kita bisa mendevelop karir Indonesian leader gitu ya. Misalnya sekarang yang punya kesempatan adalah saya, tapi tentunya someday salah satu dari teman-teman juga bisa kerja dengan Sria dan menjadi leader buat Indonesia untuk di industri poultry ini gitu. Sama juga tentunya kontribusi ke society gitu ya. That's the mission. Nah, ini corporate value kita, ada consumer centric, ada entrepreneurship, itu yang teman-teman sekarang kayaknya sangat strong ya. Udah muda-muda udah mulai berusaha gitu, ada something yang sebenarnya inspiring buat saya. Terus tetap inovatif, action oriented, sama end to end culture, artinya harus proses yang berawal baik, berkesudahan baik juga. Kemudian tentunya dari performance culture yang kita pengen drive. Nah, ini historinya teman-teman. Jadi Sirad itu dulu namanya Sirad di 1985.
sampai akhirnya gini perjalanannya sampai 2015 diakuisisi oleh Gunung Sewu. Kalau teman-teman Gunung Sewu itu apa? Mungkin kenal dengan Sun Pride ya, apa pisang gitu ya, atau Ya, misalnya nanas, kalengan gitu, itu diproduksi oleh Gunung Sewu Group, which is kalau teman-teman juga permen Yupi gitu ya, kenal gitu, terus Gino Mariani gitu, itu salah satu punyanya grup juga. Nah, berganti nama di 2020 Sria dengan filosofi yang tadi gitu ya. Nah, hopefully dengan pergantian nama ini juga membuat Sria semakin shining gitu lah, semakin sukses di kemudian hari. Nah, ini bisnis kita ya, bisnis unitnya ada feed mill, ada farming, ada foods. Ya, feed mill itu bahasa simpelnya adalah memproduksi pakan gitu, pakan ternak gitu kan. Kemudian farming itu yang mulai dari membesarkan, kemudian juga memproduksi DOC, which is ayam umur 1 hari, terus juga mengembangkannya, which is commercial farm, termasuk juga kita kerjasama dengan partner-partner kita yang lain yang mau membesarkan ayam. Mungkin di beberapa daerah Jawa Barat cukup banyak yang kita bekerja sama dengan beberapa grower. Nah, kalau food itu mulai dari pemotongan hewan gitu ya, mulai dipotong kemudian dijual, baik itu dalam bentuk frozen ataupun fresh ke customer, bisa jadi dijual ke retail atau mostly dijual ke food solution. Kemana maksudnya ke retail ke customer yang jualan lagi kayak restoran gitu ya, ke Horeca. Nah, dan kita juga di food punya Belfood Indonesia, which is yang punya brand Belfood, Royal maupun Wenak, menjual sosis, nugget dan yang lainnya. Nah, maaf saya kecilin dulu ini. Nah, ini putus ya ini ya. Mungkin dari Pak Irfan atau di saya. Oh, kayaknya memang Pak Irfan. Oke, kita tunggu dulu ya mungkin. Coba saya lagi tanyain. Putus nih. Mungkin kita nanti ya menunggu Pak Irfan lagi. Dulu ini Matthew ya. Halo Matthew, salam kenal. Halo, salam kenal. Saya Matthew. Kevinnya hari ini tidak bisa hadir. Iya, dia lagi di Semarang ya. Udah banyak juga ya pertanyaannya ya. Ini benar-benar yang datang benar-benar investor semua ya. Udah di black nih, soalnya kalau nggak bisa keluar nih duit. Masuk tiba-tiba gocap aja enggak ya. Kita masuk semoga bisa 10.000 ya. Gocap habisin aja tuh soal gocap manis. Iya, memang. Dulu syarat ya, sekarang dibeli. Syarat baru ingat ya. Memang saya kurang ngedalamin ayam. Memang ayam tuh industrinya hancur di Indonesia karena supply-nya lebih dari demand, sama jagungnya mahal ya kayak. Sama ini kan pendapatan per kapita. Oh, tapi kan Jadi harusnya kalau middle income people-nya naik, harusnya consumption-nya meningkat ya, demand-nya. nah benar makanya tergantung middle income-nya. Ya yang low income-nya itu bisa berubah nggak? Tergantung itu juga. Makanya kan sebenarnya yang banyak belum mengkonsumsi ayam kan yang kalangan bawah itu. Tapi supply-nya katanya memang lebih ya katanya. Ya lebih karena orang-orang yang low income-nya banyak. Oh, kenapa? Maksudnya kan harusnya kita takar gitu. Kalau market size-nya demand-nya segini, ya udah kita supply-nya buat segitu. Jangan ya market size-nya segini, kita buat supply-nya lebih gitu. Dulu kenapa gitu? Nggak tahu. Oh, saya kok nggak bisa connect. Ya ada internetnya mungkin ya. Nah, nggak bisa connect. Apa tadi gara-gara di co-hostnya? Nah, Hah? nggak. Kayaknya ini deh.
Sebentar ya teman-teman ya. Memang menarik ya poultry ini ya. Kalau bisanya kayak turnaround itu bisnis profile buyer itu kayak main dulu. Saya telepon. Nah ini mungkin udah join lagi nih Pak. Udah ada. Udah. Mungkin tadi ke disconnect. Ya, ya Pak Irfan. Nah, tinggal promote co-host lagi ya Pak. Oke. Nah, Saya nggak bisa lagi tuh sharing video sama ini. bisa Pak. Udah. Ya, Sorry nih Pak, putus Pak. Nggak tahu saya kenapa nggak bisa. iya. Mudah-mudahan lancar sekarang Pak. Amin. Amin. Tiba-tiba hilang gitu, padahal udah ngomong banyak perasaan. Udah kelihatan ya slide-nya ya? Udah Pak. Ya saya lanjut. Tapi video saya udah juga ya? Udah juga Pak. Oh iya. Oke. Nah ini emang transformasi bisnis sama bisnis fokus yang akan kita lakukan ya secara simpel. Nanti teman-teman bisa bertanya apa yang teman-teman pengen tahu gitu ya. Tapi ini singkatnya demikian. Kemudian ini kita juga pengen creating added value gitu terhadap produk-produk kita gitu ya. Kita ini salah satu dari beberapa inisiatif yang kita pilih gitu. Pertama Super DOC gitu ya, itu juga kita kurang lebih yang pertama gitu di Indonesia. Terus pakan ternak pertama di Indonesia dengan ekstrak nanas gitu yang anti inflamasi. Kemudian ada premium bird feed gitu ya, yang juga yang pertama dengan insect protein gitu ya. Kemudian kita ayam nanas ya, juga which is lebih empuk, lebih savory gitu ya. Ini yang kita produce, kemudian ini juga kita punya inisiatif yang added value lainnya adalah kita tuh kalau teman-teman keliling gitu ya, terus ada tempat yang pantas untuk dapetin jualan frozen food dan itu nggak ada, kasih tahu saya aja. Kenapa? Karena kita pengen plan untuk jualan Bell Food itu dengan cold chain yang kuat gitu. Jadi kita sharing kabinet bukan sharing, basically kita invest di kabinet untuk bisa distribusinya lebih kuat gitu. Nah kemudian juga kita tidak hanya berdasarkan gut feeling gitu dalam mengeksekusi, tapi kita harus punya juga yang disebut dengan data analitik, which is dalamnya dalam command center ini kita mengelola data sehingga action kita tuh analitik base juga gitu, bukan hanya sekedar berdasarkan gut feeling, tapi juga berdasarkan data. Itu added value yang kita kembangkan juga. Kemudian juga diferensiasi, kita tuh salah satu kayaknya satu-satunya RPA yang punya halal blockchain ya, bukan sertifikasi halal ya, nanti kita jelasin, tapi halal blockchain gitu. Nanti kita jelasin apa itu di belakang. Dan kita juga sangat di-push untuk bisa terus inovatif untuk bisa mengembangkan bisnis. Salah satunya yang pernah kita kembangin adalah kayak rombong-rombong jualan ini. Kalau teman-teman mungkin di Bandung kayak Hisana, kayak The Besto gitu ya, lihat di pinggir jalan Sabana gitu ya. Itu something yang juga kita coba kembangin. Nah ini hanya sharing ke teman-teman bahwa kita juga kekinian gitu ya, ngikutin semua teknologi bukan hanya karena sudah pengen ikutin, tapi ada manfaatnya. Jadi kita ada digital transformasi yang kita bentuk dalam tim. Contoh yang tadi saya sebutkan adalah halal blockchain. Jadi transparansi dalam proses kita. Misalnya gini, kita tuh ada QR code yang dicek, oh ini ayam dari produksi di mana, di kapan, source-nya di mana, dalam proses ini udah dicek belum? Karena misalnya ayam mati kan kalau disembelih kan juga mau baca bismillah juga kan nggak halal gitu ya kalau menurut muslim itu kan. Nah itu kita cek tuh titik critical point-nya. Nanti saya sharing videonya deh ke teman-teman semua. Dan berbagai macam inisiatif yang sebenarnya untuk membantu mengakselerating proses. Ya. Jadi bukan hanya sekedar following the trend, tapi juga sebenarnya harus memberikan added value terhadap business processes gitu. Itu yang sebenarnya prinsipal kita di digital transformation kita, which is di sini beberapa ideas yang kita lakukan. Nah, kita tuh secara proses pengennya introduce digital inisiatif tuh mulai dari upstream, which is dari hulu ke hilir gitu ya.
dari proses feed mill sampai nanti ke bawahnya. Ini beberapa yang kita contohkan gitu ya di sini, kayak di feed mill kita ada DSP gitu ya, demand supply planning, yang juga di using the benefit of the digital, smart farming yang bisa yang lagi kita kembangin, bisa ngebantu petani peternak juga dalam hal ini untuk bisa menjaga misalnya suhu dengan automatic information yang bisa respon cepat. Kemudian juga selain di smart farm, kita juga ada di transportation management gitu. To make sure POD itu juga kita sebutnya electronic POD lah. Jadi kalau ada apa sih POD itu ya proof of delivery, jadi buktinya terkirim sehingga prosesnya semakin cepat, settlement dari transaksi juga semakin cepat gitu. Jadi despite kita mengurus ayam itu looks traditional gitu, tapi sebenarnya banyak teknologi yang kita invest. Ya. Jadi pengelolaannya berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang gitu. Itu yang sebenarnya kurang lebih simple yang kita pengen lakukan di tim di bisnis. Nah, ini tadi saya udah 3 kali yang ngulangin halal blockchain, better teman-teman lihatin videonya, sama juga kita mengelola internal kayak HR information system di corporate. Kita juga mengelola pegawai kita juga dengan digital, dengan teknologi. Jadi interaction dengan digital itu sangat kental di company ini gitu. Jadi jika teman-teman nanti suatu saat juga punya ide, even di sini punya ide, just let us know gitu ya. Kenapa? Karena kita believe bahwa digital itu bisa simplifying some proses. Ya beberapa proses memang harus tetap bisa manual, tidak bisa digantikan oleh digital gitu, tapi at least jika ada solusi digital dan itu memberikan keefisienan, keefektifan buat company, we always choosing that way gitu. Kemudian berikutnya just to share hanya untuk sharing ke teman-teman bahwa kita ada kurang lebih ya ini yang tadi udah 3 kali di sharing, ada business unit feed mill, farming sama food. Kita jelasin satu-satu ya feed mill gitu. Inilah feed mill kita ada di Balaraja dan Sidoarjo. Ya, side-nya kayak gini. Jadi apa sih sebenarnya feed mill? Yaitu pakan ternak ya. Kita pengen menjadi pemasok pakan ternak ke petani yang terpercaya gitu ya. Ini factory kita di Balaraja, kita punya juga di Sidoarjo. Nah, apalagi sih yang di feed mill yang kita punya, ini output yang kita harapin gitu ya dari output dari feed mill agar quality oriented, kemudian juga tersertifikasi dengan berbagai sertifikasi yang harus kita lewatin. Nutrisinya juga cukup balance, bukan yang diperlukan oleh ternaknya, sama harusnya memberikan value added kepada partner kita berbisnis gitu. Nah, di farming apa sih ya, kita punya bisnis breeding gitu ya, karena ini integrated ya dari pakan, dari breeding ya. Kita nyiptain bibit gitu untuk bisa membantu menyuplai kecukupan DOC kita, termasuk juga untuk keperluan lainnya gitu. Nah, ini juga kita punya hatchery. Hatchery itu ya penetasan telur gitu ya untuk nanti menjadi DOC. Ini juga tadi commercial farm gitu ngembangin dari DOC dari hari pertama sampai ke hari 33 atau hari siap panen 33 atau 35 depend on the kebutuhan. Kita juga punya bisnis ini. Di foods-nya basically kita punya slaughterhouse gitu, which is kita menjual ayam segar, menjual ayam frozen, tergantung kebutuhan dari customer-nya. Bahkan kita bisa tailor made gitu ya. Kalau teman-teman pernah ke satu customer yang menjual misalnya chicken fillet dari bagian paha dengan ukuran sekian, kemudian di ini kita providing itu salah satunya adalah untuk customer satisfaction, tapi juga untuk pengguna pemakan juga bisa menikmati best quality dari ayam itu sendiri gitu. Ini kita diakomodir di slaughterhouse ini. Kita punya banyak sertifikat karena ini emang perlu, karena yang diperlukan untuk bisa punya bisnis yang kuat di RPI ini. Nah, ini juga quality assurance system yang kita punya dari ISO, HACCP, P2K3, GMP, halal sertifikat sama assurance system, sama NKV gitu. Nah, ini saya mau sharing mengenai halal blockchain ya teman-teman, which is something yang
kita salah satu differentiated kita. Kita tuh the first in the industry gitu. Ini telling you data transparency sama kita ngerasa proses kita tuh bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi teman-teman bisa QR code ini nanti muncul nih setiap ayam terjamin halal. Kondisi ayam ini yang dari di scan itu masih hidup, bukan bangkai. Sertifikasinya bisa dicek, yang memotong gitu ya. Sampai ke titik misalnya kayak contohnya gini. Titik penirisan darah aja setelah dipotong itu harus juga ada waktunya gitu. Kalau enggak, kalau darah masih di dalam, kemudian membuat itu kan juga termasuk kriteria kritikal untuk disebut dengan halal misalnya. Dengan ini tuh terbuka. Teman-teman bisa ngecek gitu ya. Nanti coba cek. Ya misalnya belilah ayam nanas, terus nanti ada barcode nih. Dicek aja. Ayam nanas cek di supermarket terdekat. Kalau nggak ada kabarin saya juga. Karena kita harus bisa distribusiin ini. Check-in. Iseng aja kan sekarang udah zamannya ini ya handphone smartphone dan check-in. Bisa dicek ini di mana gitu. Nah, ini saya ngasih ke teman-teman video ya. Saya share, wait. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. PT Sria Sewu Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 267 juta orang, Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Sehingga jaminan halal sebuah produk menjadi bagian dalam proses produksi, sekaligus merupakan nilai tambah berdaya saing tinggi antar pemain usaha melalui proses sertifikasi yang ditinjau secara berkala. PT Sria Sewu Indonesia sebagai perusahaan yang sudah terverifikasi halal dan selalu mengedepankan inovasi, saat ini memiliki sistem halal blockchain. Pengertian blockchain sendiri adalah sistem jaringan pencatatan digital yang tidak dapat diubah, dimodifikasi, atau dihapus. Dan halal blockchain adalah sistem pencatatan proses halal yang dapat diakses oleh semua konsumen PT Sria Sewu Indonesia di mana saja dan kapan saja. Dengan menginput kode QR Code yang terdapat pada produk dan mengakses website halaltracker.sierra produce, konsumen dapat mengetahui setiap detail setiap proses produksi PT Sria Sewu Indonesia. Mulai dari kedatangan ayam, antemortem, nimbangan, pengistirahatan ayam, penggantungan ayam, pemingsanan ayam, pemotongan halal, penirisan darah, pencucian, pencabutan bulu, proses ayam menjadi karkas, postmortem, pencucian dingin, breeding, dan penimbangan. Bahkan konsumen dapat melihat sertifikat dari personal pemotongan halal. Dengan sistem halal blockchain, konsumen dapat memiliki rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk PT Sria Sewu Indonesia, yang tentunya akan meningkatkan penghasilan dan keuntungan bisnis Anda. Ya, itu kurang lebih proses halal kita. Jadi kita tuh pengen memberikan komitmen kenyamanan yang lebih kepada customer kita, sehingga bukan hanya sekedar sertifikasi gitu ya, halal ada capnya gitu kan, tapi sebenarnya kan mungkin ada yang kebenaran kasih nih halal gitu kan, dan kadang-kadang ada level of Anda keinginan yang pengen mengerti dalam. Nah, kita entertain dengan ini, teman-teman bisa ngecek produksi ayam kita yang dibeli dari oleh teman-teman atau siapapun keluarga teman-teman dari pembelian ke Sria gitu ya. Nah, kita juga punya yang namanya Belfit Indonesia gitu. Belfit ini adalah company yang menjual proses food ya, nugget, sosis, bone in gitu ya, kayak potongan ayam dalam tulang dan udah kita proses, kemudian cornet, kemudian bakso. Ini nanti saya sharing brandnya ya. Di under Sria, which is dengan nama Belfood. Nah, ini brand-brand kita nih, ada Under Royal, kurang lebih kita ada Cordon Bleu, terus Golden Filet. Kemudian di Belfood gitu ada chicken nugget, which is juga banyak, ada variasi packnya juga cukup banyak. Ada brand enak ya, which is untuk low end-nya, sama kita punya Bonanza. Nah, berikutnya juga
ini produk-produk variasi yang kita punya lah. Mungkin saya harap teman-teman familiar di sini ya. Jika yang belum tahu adalah berarti saya masih punya PR ya. Karena kok bisa gitu nggak kenal kan, itu berarti brand apa kerja saya sebagai di tim untuk memarketkan produk kurang bagus gitu. Jadi let me know gitu. Kalau yang beneran belum tahu sekarang jadi tahu, kalau belum ngerasain tolong beli produknya ya, jadi bisa tahu. Saya belum nih Pak, berarti Nah, ya harus coba beli ya. beli produknya. Jadi yakin kalau misalnya oh ternyata nanti gua harus beli sahamnya gitu ya. Jadi kalau nggak kenal kan nggak sayang kan gitu. Mau ngomong bahasa Sunda takutnya ada yang banyak dari non Indonesia aja Pak, campur-campur soalnya Pak di sini. ya nggak apa-apa ngerti. Nah ini customer kita banyak lah, mulai dari restoran, retail gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau buka bisnis yang relating ke ayam, kasih tahu saya lah. Atau kasih tahu Paulus bisa nge-text ke saya juga nih ada opportunity gitu ya, kita bisa kerja bareng. Kemarin anggota kita udah ada satu tuh dari ayam kedebuk Pak. Oh, Iya. Iya. Ini ya Pak boleh Felix nanti kita kayaknya ini. datang ya Ya. malam ini. Malam Pak Felix ini ownernya ayam gedebuk nih. Oh, Yang halo Pak suka di Felix. endorse Next Carlos ya. Wah, hebat nih Pak. Muda-muda Ya. tapi wirausahanya kenceng nih Pak. Iya, hebat kalian. Nah, itu apa customer kita. Nah, saya mau sharing the new inovasi kita, namanya tuh Korean Series. Ya ini isinya bone in tuh ada ayam ya, ada tulangnya di dalam gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya nih? Saya sharing videonya ke teman-teman. Iklan. 안녕, ayam goreng ala Korea. Ayam goreng ala Belhut Royal Gangnam dan Itaewon Chicken dengan saus tam yang pedas dan saus original yang manis gurih. Belhut saus pedas samyangnya hebat. Manis gurihnya. Hebat. Nikmatnya bikin fun, Belhut. Nah, enaknya sambil ngobrol gini, sambil nyolek. Ya kan? Kalau Ngobrol. ini pernah Pak coba, ini emang enak. Ya, itu hadiahan RUPS kemarin terus. Oh, males datang sama ini. Iya. Oke. Ya, syukur kalau nyobain. Nah, encourage ke teman-teman dong ngebeli ini sambil kan anak-anak muda yang sekarang keren sambil ngobrol cuan gitu ya. Apa sih investasi ya lumayan lah. Bisa ngunyah 2 bungkus kan udah ngebantuin saya jualan. Cuman ini Pak, mahal 35.000 isi 5 potong itu. Oh, thank you for the feedback gitu ya. Kan biar ngerasa keren dong kan apa, orang premium gitu. Enggak. Tapi kan- thank you Paulus feedbacknya. Sip. Saya kira itu yang bisa saya sharingnya sebagai apa memulai untuk obrolan. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, senang apa bisa menjawab. Jika saya bisa saya jawab langsung. Kalaupun saya masih punya apa belum mampu ngejawab, nanti saya titipin jawabannya di letter ya di nanti. Sip. Iya. Silakan. Oke, Pak Irfan ya, thank you banget. Nah, ini juga udah ada 12 ya pertanyaan yang ngantri nih. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan teman-teman, kita mungkin di sini santai aja ya Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi memang kita diadain acara ini sih sebenarnya biar kita ngobrol ya. Jadi biar bisa lebih dekat aja gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita kasih kesempatan dulu ya Pak Paulus 15-20 menit ya untuk tanya nih ke Pak Irfan ya. Mungkin silakan Pak Paulus. Mungkin di end screen dulu kali Pak, ratio-nya. Atau nggak apa-apa ya? Top share dulu mungkin ya Pak ya. Bentar. Udah harusnya. Sip. Ya, Iya, Pak. Saya mungkin pertanyaannya agak berurut ya Pak ya. Mungkin saya mau bahas dari pakannya dulu ya Pak ya. Itu tuh kalau misalnya pakan ayamnya Sria tuh selalu mengandung ekstrak nanas atau ada yang ada ekstrak nanasnya, ada yang enggak gitu Pak? Sepengetahuan saya ya, sementara itu apa kita selalu berusaha untuk bisa masukkan ekstrak itu ya. Nanti saya coba reconfirm ya. Nah itu jadi bedanya ayam boiler sama ayam nanas gimana Pak? Kalau dua-duanya dikasih nanas Pak? Jadi secara apa gini, kalau kelebihan kita menjual feed, ya kan? Sebenarnya menjual feed itu kita punya ekstrak bromelain gitu ya.
Nah, bromelain itu menjadi kekhususan pada saat kita ngembangin di grower kita, ya. Jadi kalau sebenarnya dia membeli feed yang mengandung bromelain, ya basically sebenarnya dia udah bisa menjadi ayam yang di feed dengan bromelain itu, which is impact-nya berbeda gitu ke ini ya. Jadi kalau misalnya kita men-labelkan ke ayam nanas karena kita kan menggrowerkan yang di internal tuh majority pakai produk kita ya. Ya kan pakai pakan kita gitu. Tapi kalau di luar pun yang misalnya bisa memakai itu ya sebenarnya kurang lebih mendapatkan manfaat itu yang sama. Bedanya ayam nanas sama ayam-ayam yang nggak pakai nanas gimana Pak? Setahu saya kan kalau misalnya daging ayam boiler biasa gitu, kalau dipotong terus kita marinasi pakai nanas pun jadi empuk Pak. Kenapa harus dikasih pakan nanas Pak? Nah, kalau enaknya kan semua bandingin ya. Iya. Nanti ayam nanasnya beli, terus beli potongan juga ayam non nanas, ya kan? Nanti di experience yang nanti feedbacknya itu sangat bermanfaat tuh buat saya tuh Paulus, karena klaim kita itu lebih empuk jika dia mendapatkan pakan dari yang punya bromelain, which is dari nanas. Kalau Dan ayam level of juicy-nya juga berbeda. Cobain juicy itu lebih ini ya, juicy harusnya teman-teman biasa. beda ya sama yang udah dimarinasi sama nanas juga masih enakan ya. Kalau marinasi gini, kalau nanas itu malah jadi kalau nggak pas itu kan jadi lembek banget ya nggak? Oh. Cobain nih yang daging sapi dikasih nanas aja, itu bisa lembeknya bisa lembek banget. Kalau ini tuh kandungan bromelainnya, jadi level of juicy-nya juga ada gitu ya. Gak jadi lembut tapi tender, tapi juga tidak membuat itu menjadi lembek. Kalau nggak percaya nanti Paulus cobain yang lebih lihat kan bukan ayam ya, karena ayam sebenarnya kan masih lumayan empuk ya secara umum gitu ya. Cobain beli sapi kemudian daging sapi ya, bukan sapi itu. Terus dikasih dengan nanas gitu ya. Nanti akan kalau kelamaan, kalau waktunya nggak cukup tuh akan jadi waktunya terlalu lama itu sangat empuk banget. Benar Pak. Nah dengan digituin aja empuk Pak, kenapa harus dikasih nanas Pak pakannya Pak? Nah sekarang tidak semua orang kan memerlukan mau melakukan proses itu kan. Oh gitu. Ya sekarang di sini siapa nih? Misalnya Paulus kalau beli ayam pernah masak nggak Paulus? Jarang saya. Maksudnya kan tidak semua orang yang mengerti proses itu kan. Oh ya, gue pakai nanas. Kalau ini kan nanasnya dicampur ke pakan. Jadi kemudian di-feedkan ke mana? Ke ternak gitu ya. Ternaknya tuh kurang lebih hasilnya menurut klaim kita itu lebih empuk, lebih enak gitu menurut kita. That's why we put that claim. Nah, nanti bisa dicoba apa bedanya kalau misalnya ada betul ada perbedaan seperti yang kita klaim ya, let us know juga. Kalau ternyata enggak ya challenge kita juga. Karena kan pastinya klaim kita berdasarkan understanding di kita ya yang udah Oke. Terus saya dengar tuh salah satu penjualan yang besar kan Sria tuh ke KFC sama McDonald ya Pak ya. Itu tuh market share-nya berapa Pak kalau untuk KFC sama McDonald Pak dibanding kompetitor Pak? Untuk KFC McDonald aja. Kan secara supplier itu kan banyak ada kasarnya ada kakak kita ya yang lebih juga cukup besar ya, mungkin teman-teman juga familiar gitu ya. Yang kita aim-kan adalah kontribusi di market kita lebih besar di key customer kita bisa lebih besar dibanding dengan market size-nya gitu ya. Jadi kalau ditanya persentasenya mungkin saya nggak bisa sharing secara total ya. Cuma kita cukup menjadi key player lah, bahkan kita kemarin pun kedatangan juga dari McD supply chain director-nya juga, kita barengan mengaudit bukan kita barengan ya, mereka datang untuk mengaudit kita. Jadi ya basically kita menjadi one of the key supplier lah buat mereka. Oke. Kalau ini Pak, AGBT udah berapa konter Pak sekarang Pak? AGBT itu yang tadi kita sebutkan sebagai ini ya inisiatif gitu ya. So far itu emang kita tidak lagi nge-review prosesnya tuh Paulus.
ya. Senang ngobrol dengan Paulus, kayaknya banyak pengetahuan yang sebelumnya udah di sharing ya. Kita lagi nge-review prosesnya juga dengan mereka. Karena so far ngelihat ada beberapa hal yang harus fundamentally kita lagi betulkan gitu. Oh, kalau misalnya AGBT itu gimana sih Pak bisnis modelnya? Apakah dia jual ayam aja ke para counternya, atau dikelola sehingga kita dapat GPM yang lebih tinggi gitu Pak? Ya kurang Atau lebih kan kita kan kerjasama dengan satu partner ya. Wahyu.com ya? Berarti semua AGBT lewat Wahyu ya Pak? Ya kurang lebih dikelola demikian. Oke, berarti jual ayam lewat Wahyu aja gitu ya? Berarti Ya, nanti kalau misalnya Paulus punya chances mau bikin model yang seperti itu gitu ya, kalau bisnisnya working ya, misalnya di Bandung gitu ya, ya let's do. berarti itu kontribusinya masuknya ke ini apa ya? Ke ayam potong ya kalau di dalam Slaughter ya, ke slaughter. ya Pak. Nah, kenapa Pak nggak tertarik untuk develop sendiri Pak? Kan misalnya kalau saya survei nih ya ke tukang-tukang ayam kayak gitu ya Pak, kayak The Trio, yang lain-lain gitu ya Pak ya. Itu kan per porsi sekitar 20 ribuan tuh, kalau saya hitung satu ayam tuh kan 90 ribu tuh Pak. Ya kan? Sedangkan harga ayam itu kurang lebih kalau Seria yang jual tuh sekitar 27 sampai 30 ribu ya Pak ya. Nah, itu kan lumayan Pak. Kalau misalnya GPM-nya kan jadi besar Pak. Dibanding kita cuma jual aja ayam mentah ke AGBT-nya gitu ya. Terus kalau saya lihat kayak Rocket Chicken gitu ya Pak ya. Kalau ada 1000 outlet itu, kalau nggak salah waktu itu Rocket Chicken tuh udah 1,2 triliun Pak per tahun Pak. Dan 100 miliar Pak. Jadi kalau GPM-nya gede itu kan dengan penjualan Seria sekarang sekitar 5 triliun kan lumayan Pak. Kenapa nggak ke arah situ Pak bisnisnya? Sebenarnya semua opsi yang memungkinkan kan pasti kita explore ya. Jadi kayak misalnya apakah perlu kita handle sendiri, dulu kan nggak tahu, kalau Paulus kenal kita kan punya Belmat juga ya. Belmart gue belum tahu. Nah, itu tuh kayak Prima gitu. Nah, jadi semua opsi bisnis itu tentunya kita pertimbangkan. Nah, for time being itu ada masalah fokus aja. Jadi sebenarnya kita fokus untuk sekarang ini, tapi tidak menutup kemungkinan opsi yang tadi dibangun sendiri misalnya. Jadi kayak punya Rocket Chicken, atau misalnya The Besto, atau punya Isanan, model yang mirip-mirip seperti itu bisa kita lakukan. Ya. Gitu. Terus Pak, kalau freezer point gimana Pak itunya, perkembangannya Pak? Kita growing banyak kan dari situ. Udah berapa channel Pak sekarang Pak? Sekarang yang kita bermain sih di channel Modern Trade, Bang Sayur ya, kemudian di provisi, toko-toko yang residensial gitu, terus kemudian di frozen food itu yang kita fokuskan gitu, frozen food specialty. Sekarang udah lebih dari 23.000. 23.000 ya Pak ya? Oke, 23.000. Itu kurang lebih kalau itu tuh 1,5 juta ya per bulan ya Pak ya? Jika bisa lebih, kenapa enggak? Enggak yang udah-udah gitu maksudnya Pak. Ya kita selalu pengen naikkan itu sih, karena kan kita juga pengen memberikan profit bukan hanya untuk kita tapi juga untuk yang menjual itu kan, karena kan biaya listrik segala macam kan juga harus dikonsiderasi. Terus kemarin saya lihat di Instagramnya Seria Sewu kan udah ada masuk pakan ternak bebek, sapi. Apakah masuk juga ke peternakannya Pak? Atau gimana Pak? Sejauh ini kita coba again fokus ya, semua tuh possible gitu ya kalau di bisnis ya. Kalau kamu tahu lah gitu ya hari ini. Jadi all ideas tuh possible gitu. Cuma sekarang pilihan aja mau masuk kemana dulu gitu. Nah, jadi exploring ke pakan yang lain non ayam ya seperti adalah bagian yang akan kita kembangkan juga. Mau kan jadi peternakannya, kan sekarang GGF juga udah punya grup kita sapi kan. Betul Pak, betul. Jadi fokusnya mau kemana nih Pak jadinya? Nah, kita kan emang ke ayam dulu sekarang. Ayam ya. Terus yang misalnya pakan ya diversifikasi gitu ya. Itu yang juga kita lagi ini. Nah, kalau halal blockchain itu cuman bergunanya buat yang frozen food atau gimana Pak? Yang kalau di restoran gitu nggak mungkin di-scan satu-satu ayamnya Pak nanti. Yang betul. Jadi kan restoran bahkan sempat McDonald itu memakai label halal chain kita, misalnya dikomunikasikan gitu ya, karena source-nya dari kita. Jadi kalau yang frozen food yang ada QR code-nya ya bisa dicek langsung.
Ya, tapi kalau kayak McDonald gitu kan Pak, ada beberapa vendor tuh, kayak misalnya Cepin, misalnya Jakfar, misalnya Melindo yang juga supply ke McDonald gitu Pak. Sedangkan halal blockchain itu kan yang punya baru Sria tuh Pak. Nanti gimana tuh Pak? Jadi kan sebenarnya datanya kan yang dipakai datanya Sria Pak, bukannya yang lain. Tapi kan jika dia membeli originally ke kita kan, ayamnya kan, jadi misalnya toko itu hanya disuplai oleh kita gitu kan dia possibly juga bisa begitu. Hanya jadi satu outlet itu ada kemungkinan cuma Sria yang supply gitu. Bisa jadi, bisa multi kan, depend. Tapi yang jelas kita pengen memberikan assurance ke customer kita. Jadi kalau ada yang nanyain ayam kita, ya kita punya halal blockchain. Apakah customer mengkomunikasikannya, itu kan pilihan dari customer kita ya. Terus kalau ayam potongnya sendiri gimana Pak? Kalau harganya saya bandingin sama beberapa kompetitor lumayan mahal nih Pak. Gimana nih Pak? Ya itu kan pilihan ya, sebenarnya itu kan strategic pricing yang harus ditentukan oleh company yang bersangkutan gitu ya. Being mahal, being murah itu kan tergantung kita selling dan juga tergantung kita mengembangkan added value terhadap barang itu ya. Kalau misalnya kita cuma membeli barang kemudian dinaikin marginnya tanpa added value, ya buat apa juga kan gitu ya. Tidak akan menaikkan. Makanya kita tadi sebutin di depan tuh slide-nya, kita emang pengen menambahkan added value as many as possible gitu. Karena sekarang kan gini, banyak, paling sederhana adalah gini kan, menjual produk, ada yang skincare murah, ada skincare sangat mahal kan. Iya Pak. Kalau Ya, value proposition-nya Pak sama target market-nya mungkin apa Pak di ayam potong ini? Kalau ayam potong itu kan sebenarnya sangat gini, banyak banget kan ayam potong tuh, banyak banget, bukan hanya yang integrated kan. Banyak banget yang lokal juga ini. Jadi sebenarnya ayam potong tuh di mana-mana. Jadi kita tuh bersaing dengan ini. Pertanyaannya apa yang membedakan kita dengan Ya, Nah yang itu lain? value, ya itu pertanyaan kita Pak. Value added itu yang memberikan benefitnya. Nanti kalau misalnya, tapi Pak mereka menjual harga lebih murah. Ya bisa jadi mereka mendapatkan harga lebih murah. Ya, tapi itu kan pilihan customer. Ya, Beli dari kenapa mana, dari Pak? kanan, dari Kalau kiri. harga kan? ini mahal, itu kan harus ada reasoning ya, differentiation-nya. Nah, kalau dari Sria itu gimana Pak? Kenapa bisa sampai kita branding positionnya premium? Ada apanya nih Pak rahasianya? Nah, sebenarnya kita juga nggak bilang kita premium kok. Oh, enggak juga Pak. Ya, kita kan dari awal nggak pernah bilang premium ya untuk ayam potong. Jadi kita bersaing dengan harga. Tapi kalau dirasakan mahal, ya namanya saat itu misalnya ngecek lagi mahal. Tapi untuk berapa bagian part yang lain kita lebih murah. Ya, kan ginilah logikanya, kita kan menjual juga bukan jutaan gitu kan, bilionan rupiah sama jutaan ekor ayam gitu kan. Artinya kan harga masuk. Iya. Ya. Tapi kalau dari value apa Pak yang membeda atau sama aja Pak? Sama misalnya. Tadi kan pertama bahwa kita sebenarnya kalau internal farm kita punya bromelain ya secara feed, kemudian digital system kita juga quite strong, kita offering halal certificate segala macam gitu ya. Kalau mereka nyebutin halal certificate silahkan, tapi kita punya blockchain gitu ya. Itu yang kita coba offer ke customer kita gitu ya, termasuk dengan all the customer services yang kita punya lah ya. Karena kalau berperang di misalnya, kan umumnya orang ya udah nurun harga, naikin harga tergantung input price-nya kan. Ya itu kan pilihan ya. Ya. The point dari pengolahan itu kan yang penting kan ujungnya kita bisa memberikan hal yang baik ya buat kita sama customer yang yang shareholder yang put the money on us gitu. Oke ya, mungkin ya kita lanjut ya Pak ke pertanyaan dari teman-teman ya Pak. Makasih Pak Paulus buat pertanyaannya. Iya, sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan dari Anonymous ya. Dalam rangka menjadi leading processed food di Indonesia, bagaimana kondisi market share dari Bell Food saat ini? Mana sih pertanyaannya? Ini Pak di Q&A Pak. Menurut data kita sih kita growing higher than market. Ya. Jadi harusnya kita meningkat secara market share. Cuma kita nggak membeli data ya. Cuma menurut data yang kita bandingkan dengan yang ada di publik yang melaporkan ini gitu ya, kita termasuk salah satu yang higher than average. Oke, semoga menjawab ya Pak. Nah, ada lagi nih dari Anonymous, banyak banget ya Anonymousnya ini tanyanya, kayaknya satu orang ini malu ya. Berdasarkan yang saya tahu, industri poultry harus menggunakan bahan baku jagung lokal. Apakah saat ini Sria 100% menggunakan jagung lokal dan bagaimana pengaruhnya terhadap cost of goods sold perusahaan karena jagung lokal harganya relatif mahal dibandingkan jagung global?
Di tahun ini sendiri, sebenarnya saya dengar juga jagung lokal ternyata sedang lebih murah dibandingkan jagung global karena pengaruh kenaikan harga komoditi global. Apakah benar? Jagung lokal, jagung import segala macamnya, jika itu harganya cocok dengan kita kan harusnya kita pilih itu ya. Jadi tapi secara pengembangan memang sekarang kedua harga ini lagi naik lumayan ya, apalagi dengan sentimen perang Ukraina sama Rusia kan juga mulai mengganggu suplai komoditi gitu ya, termasuk juga kekeringan. Misalnya tadi kan ada relate saya jawab dengan yang Argentina itu ya, itu juga kurang lebih demikian gitu. Jadi peran dari jagung sama kedelai itu sangat besar ke pakan. Jadi kalau itu naik ya impact ke naik. Oke. Kurang lebih begitu. Ya, semoga menjawab ya Pak. Nah ini ada lagi. Apakah tantangan terbesar yang Sria hadapi untuk meraih net profit positif di tengah kompetitor yang berhasil menjaga keuntungan di tahun 2022? Kita sih pertama jaga untuk bisa consumer kita tetap melihat kita inovatif ya, mengeluarkan brand Belfood, Royal maupun Wenak dengan inovasinya gitu ya. Jadi kita got along dengan consumer. Kemudian juga kita strengthen mix kita gitu ya. Kita kan punya sosis, kita punya nugget, kita punya portfolio yang lainnya. Kita lihat mana yang sebenarnya lagi happening secara needs. Pada saat yang sama juga kita cukup bagus di marginnya, nah kita dorong itu. Nah, termasuk juga perbaikan di efektif kita, karena kan cost cukup lumayan naik ya dengan berbagai raw material naik, kita juga do efisiensi to make sure kita bisa memberikan profit yang lebih baik. Oke, thank you Pak untuk jawabannya. Nah, mungkin ada pertanyaannya, kita bacain dari ada namanya dulu. Pak Suto ya. Proses pemotongan ayam menggunakan mesin atau harus manusia agar masih halal? Jika mesin, bagaimana baca doanya? Mungkin bisa tahu jawaban dijawab ya Pak. Ya tentunya tadi makanya saya ulangi videonya ya agar teman-teman juga tambah assurance, karena itu kan sebenarnya our intention juga ya untuk bahwa kita punya proses tuh yang critical poinnya tuh kita sangat perhatiin gitu, which is nih saya ulangi ya, semoga bantu pemahaman. Terlihat ya. Sorry, wait a moment. PT Sria Sewu Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 267 juta orang, Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Sehingga jaminan halal sebuah produk menjadi bagian dalam proses produksi, sekaligus merupakan nilai tambah berdaya saing tinggi antar pemain usaha melalui proses sertifikasi yang ditinjau secara berkala. PT Sria Sewu Indonesia sebagai perusahaan yang sudah terverifikasi halal dan selalu mengedepankan inovasi, saat ini memiliki sistem halal blockchain. Pengertian blockchain sendiri adalah sistem jaringan pencatatan digital yang tidak dapat diubah, dimodifikasi, atau dihapus. Dan halal blockchain adalah sistem pencatatan proses halal yang dapat diakses oleh semua konsumen PT Sria Sewu Indonesia di mana saja dan kapan saja dengan menginput kode QR Code yang terdapat pada produk dan mengakses website halaltracker.sierra produce. Konsumen dapat mengetahui setiap detail setiap proses produksi PT Sria Sewu Indonesia, mulai dari kedatangan ayam, antemortem, nimbangan, pengistirahatan ayam, penggantungan ayam, pemingsanan ayam, pemotongan halal, penirisan darah, pencucian, pencabutan bulu, proses ayam menjadi karkas, postmortem, pencucian dingin, grading, dan penimbangan. Bahkan konsumen dapat melihat sertifikat dari personal pemotongan halal. Dengan sistem halal blockchain, konsumen dapat memiliki rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk PT Sria Sewu Indonesia yang tentunya akan meningkatkan penghasilan dan keuntungan bisnis Anda. Oke, thank you Pak Irfan. Semoga menjawab ya Pak Suyo ya. Nah, Sama sekalian juga ini tadi ngejawab pertanyaan pertama Paulus.
Jadi saya udah dapat informasinya bahwa tidak semua menggunakan feed kita, hanya terbatas yang pakai bromelain. Kita fokuskan ke internal sama customer breeding grower kita. Ya, semoga ngejawab. Ya, oke, thank you Pak Irfan. Nah, mungkin dari Pak Jordan ya, apa strategi perusahaan untuk menjaga margin agar lebih sustainable ke depannya sehingga perusahaan bisa mencapai net profit yang lebih sustainable? Iya, emang sekarang kita lagi punya challenge eksternal lumayan strong. Jadi saya kira semua yang di bisnis ini ke impact cukup gede di semester 1 ya, karena harga jagung sama soybean itu lumayan tinggi gitu. Nah, strategi kita adalah kita harus agile di second half juga untuk lebih baik gitu ya, untuk bisa kasarnya tuh kalau kita kan jarang bisa milih jalan ya, kalau kita punya mobil jarang milih jalan gitu ya, tapi kalau milih shockbreaker kan kita bisa kan gitu ya, yang empuk gitu. Nah, jadi semua external volatility itu kita coba kelola internally agar itu bisa kita mengeluarkan profit yang lebih baik lagi gitu. Jadi harapannya sih yang akan kita lakukan pertama ya otomatis kita perbaikannya itu. Kita ngeliatin kondisi eksternal kita apa yang kita alamin, kedua perbaikan di dalam termasuk cost efisiensi juga ngeliatin itu. Karena kan naikin harga juga ya dilakukan, cuma bukan opsi yang populer kan. Ya, oke. Semoga menjawab ya Pak Jordan. Nah, ini ada dari Pak Felix Wijoyo ya. Dari survei pelaku F&B untuk penjualan ayam goreng, Sria termasuk supplier yang cukup mahal dibanding saingannya. Apa kelebihannya dibanding kompetitor? Nah, tadi ini mungkin sudah ditanyakan juga ya Pak ya. Ya, oleh Paulus tadi Ya, sudah ngejawab ya. ya, yang kedua, dulu Sria pernah membuat gebrakan ayam 5.000 di pasaran. Berapa banyak kontribusinya ke perusahaan? Apakah sekarang produknya masih continue? Saya honestly tidak ngeh dengan ini ya. Nanti coba saya cek untuk pertanyaan nomor 2-nya. Dulu tuh ada program itu Pak, democratize protein Pak. Ada ayam goyang Pak, goceng kenyang Pak. Coba dicek. Oke, sip. Thank you reminder-nya Pak. Oke, next. Apakah ada arah ternak bebek? Karena pesaing Sria seperti Charon Pokpan sudah gencar menawarkan bebek kepada restoran-restoran. Saya kira agen itu pilihan bisnis ya untuk bisa di-enter ke manapun gitu. Tapi so far fokus kita adalah ke ayam ini. Oke, seperti yang kita tahu, harga ayam berubah-berubah setiap bulan. Harga ayam naik cukup tinggi waktu Lebaran dan Tahun Baru. Berapa harga jual rata-rata ayam Sria Sewu dalam 1 tahun? Apakah kenaikan di bulan-bulan yang tinggi cukup menguntungkan? Ya sebenarnya cara harga jual rata-rata kan kita selalu berusaha cost kita lebih rendah dibanding dengan harga jual kita kan. Itu yang sebenarnya rumus sederhananya gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah sebenarnya kita sekarang menguntungkan dengan harga tinggi, ya tentunya kalau harga ayam lagi tinggi, live bird lebih tinggi, kemudian kita potong, kita jual, ya otomatis juga susah jualnya karena harga udah beli udah lebih tinggi gitu kan. Tapi pada saat harga lebih rendah, live bird, kemudian kita potong, kita jual, nah saat itulah kita sebenarnya mendapatkan benefit. Jadi emang up and down itu yang harus dikelola itu loh. Kondisi di luar kan emang begitu ya, naturally udah menjadi habit dari bisnis ini. Tapi gimana mengelola agar kelebihan satu waktu juga tidak terkompensasi dengan kekurangan di satu waktu gitu. Jadi net off-nya kalau jumlahnya itu masih profit. Oke, semoga menjawab ya Pak Felix. Nah, mungkin kita lanjutin dulu dari Anon ya. Apa dampak dari implementasi data analytics terhadap hasil produksi poultry dari Sria? Apakah dalam bentuk efisiensi yang meningkat, kualitas meningkat, atau bagaimana? Apakah strategi data analytics dan implementasi teknologi ini akan memberikan added value tersendiri dalam hal profitability Sria dibandingkan kompetitor poultry lainnya? Jawabannya sih harus ya, karena itu akan investasi ya. Kalau kita invest kemudian nggak ada return kan sayang. Jadi kita dengan smart farm ini mendevelop gitu.
pengennya mendevelop sehingga bisa mendapatkan informasi yang bisa direspon khusus sehingga at the end nanti bisa either menambahkan top line atau bisa mengurangi biaya. Oke, semoga menjawab ya Pak Anon ya. Pak. Nah, mungkin kita habisnya nggak ada namanya Pak. Nah, nih ada lagi nih nanya tentang ekspor Pak. Nih, Charon Pokpan sudah mengirim ke Singapura. Bagaimana kesiapan Sria melakukan ekspor? Apakah sudah ada pembicaraan dan apakah kegiatan bisnis downstream-nya nanti akan diekspor Pak? Ya kita sebenarnya downstream kita juga udah mengekspor ya. Kita pernah mengekspor ke Jepang, ke Filipina juga pernah gitu. Jadi opsi ekspor emang yang kita juga terbuka gitu untuk itu dan kita selalu eksplor lah dengan country-country yang terdekat yang bisa kita approach dan nerima produk kita. Ya, oke, semoga menjawab ya. Nah, mungkin terakhir ya kita pilih. Untuk mayoritas kompetitor poultry yang saya lihat bahan baku bungkil kedelai impor dari Argentina. Apakah Sria juga demikian? Jika iya, apakah depresiasi Argentina peso memberikan keuntungan dalam hal biaya bahan baku kedelai yang diimpor dari Argentina? Ya. Tadi kayaknya udah jawab sekaliannya bahwa emang lumayan impact-nya dari dua material ini, which is dari jagung dan bungkil. Dan pengaruh mata uang kan tergantung harga beli saat itu kan, kemungkinan besar kebanyakan dari dolar kan. Oke ya, semoga menjawab ya Pak Arnon. Nah, mungkin ada lagi teman-teman yang mau nanya ya. Kalau nggak ada, Saya tanya ke Bapak, kalau ada dengan adanya halal blockchain itu selain kita memberikan informasi kepada konsumer yang lebih baik gitu ya Pak ya. Apakah ada edit value untuk penjualannya Pak atau gimana Pak? Saya masih belum nangkep nih halal blockchain itu bisa Sekarang sih Paulus gini ya. impact-nya. Kita menduga ya needs orang di Indonesia akan assurance halal itu tinggi. Jadi kalau dipilih dengan harga sama yang satu ada halal blockchain yang satu enggak, harapannya memilih kita. oke. Ya, Ya. itu kurang lebih ya agar mudah ya. Kalaupun beda-beda dikit harganya lebih mahal. Oh, kalau ini Halal gitu. Udah terjamin gitu halal ya. Sebenarnya iya gitu. Jadi ada assurance, makanya sama kayak ini. Kalau kita membeli satu produk lebih murah tapi itu kita makan gitu kan. Terus kadang-kadang kan kita ragu gitu, kok harga ini harusnya lebih murah daripada biasanya, kok dia ini gitu. Nah itu kan assurance, bisa jadi itu oke-oke aja kan guys. Nah dengan hal blockchain itu kita pengen edit value to the produk yang kita punya sehingga lebih meningkatkan kenyamanan dan meningkatkan preference consumer terhadap produk kita. Berarti mungkin PR-nya tuh lebih ke branding sama komunikasi promosinya ya kayaknya yang belum nyampe ya. kayaknya ke konsumen kali ya. Sip. Ya, Oke. betul itu feedback yang bisa kita lakukan. Ya, saya boleh nanya ya Pak, gantian ya. Sekarang saya nanya ya Pak ya. Sok silakan Dus. Nah, ini saya lihat ya waktu itu saya pernah ketemu juga kebetulan dari ex-CEO sebelumnya Pak Tommy ya. Beliau sangat inspiratif ya. Beliau ini ex perusahaan FMCG multinasional gitu ya. Jadi saya lihat banyak inovasi-inovasinya juga mungkin membawa dari perusahaan company sebelumnya ya Pak. Salah satu kunci menurut saya untuk sebuah company untuk turnaround itu memang dari human resource-nya sendiri ya Pak. Jadi dulu kalau di Unilever itu even sampai ke tahap people gitu, personal kita kan harus ada ya Pak. Jadi kenapa kita di Unilever gitu ya? Nah sama ya pasti company ada, tapi kalau Unilever mungkin tahapnya udah lebih advance ya. Jadi sampai kitanya sendiri harus ada purpose ya Pak ya, find our purpose. Nah saya boleh tahu nggak Pak, kalau Sria ini purpose-nya apa gitu? Dan in 5 years, in the next 5 years gitu, Sria ini mau jadi perusahaan apa sih Pak? Gitu. Ya kebetulan saya juga datang dari Unilever ya, saya juga baru new joiner sebenarnya ke Sria Group ya. Tapi kalau dilihat tadi kan di depan tuh ada ya terlihat apa sih artinya Sria kan gitu.
ya kan? Itu kan udah nunjukin purpose sebenarnya. Pengen menjadi membantu kesejahteraan ya untuk stakeholder kita, salah satunya shareholder, terus juga termasuk komunitas di dalamnya. Itu ada divisi dan misinya kita. Dan dengan itulah kita menciptakan added value produk untuk bisa ini kan gitu. Kita juga tidak dalam arti yang namanya kemitraan kan bukan berarti menskuis mereka gitu ya. Jadi kan mereka juga harus hidup kan, harus untung dan segala macam. Nah, itu diterjemahkan dalam action kita itu. Oke, jadi 5 tahun ke depan ini Surya memandang Surya ini seperti apa, Pak? Ya bisa membantu bisa hidup dengan purpose yang kita tadi sharing gitu ya, sambil bisnisnya tambah gede, dan bukan kita aja yang gede tapi partner kita juga semakin besar. Nah, saya kalau teman-teman yang nggak tahu Paulus belinya tahun kapan gitu, yang sekarang kan udah di atas 1.400-an kan untuk saham SIPD kan, bahkan sempat menyentuh ke 1.900 kan. Kalau belinya di 5 tahun yang lalu mungkin udah bahasa sini udah cuan kali. Iya. Gitu ya. Jadi itu yang kita juga pengen edit value ke situ. Kita tidak pernah berhenti untuk mengembangkan bisnis kita, partner kita yang kerjasama dengan kita, supplier kita, teman-teman sebagai yang udah membeli sahamnya Surya juga gitu ya. Dengan harapan dengan bigger business, better profit, better contribution to the community, share credibility Surya naik dan kapitalisasi tambah gede. Iya. Nah, Pak, kalau setahu saya, Pak, nih correct me if I'm wrong ya, kunci untuk profit di bisnis FMCG itu kan channel ya. Nah, mungkin Bapak lama di sales nih ya, Pak ya. Kalau boleh tahu, sales per segmennya itu kan kalau saya simple aja, mungkin kan Surya bisa ke HoReCa ya gitu. Restoran, KFC, McD, ada modern trade, traditional trade. Nah, itu pembagiannya kira-kira berapa sih, Pak? Dari penjualan Surya gitu, khususnya di ayam ya, mungkin kalau pakan kan B2B ya Pak. Ya kontribusi retail yang kecil ya, non modern trade kita masih lumayan besar. Dan emang itu strategi kita untuk dengan kabinet kan. Jadi fokusnya di traditional trade ya Pak ya? Untuk sekarang iya. Untuk sekarang kira-kira berapa persen Pak? Estimasinya yang jelas lebih dari 50% lah. 50. Sisanya kalau HoReCa berapa Pak? HoReCa lebih besar dibanding MT lah. Oke. Nah, kedepannya mau yang dikembanginnya mana Pak? HoReCa, modern trade atau traditional trade? Kita pengennya ketiga-tiganya semua growing karena tidak ada pilihan, semua kompetitor kan bermain di situ. Ya. Cuma kan pertanyaannya kalau dia tanyakan alokasi fokus kayak gini sekarang, apakah emang fokus di general trade terus melupakan? Ya enggak. Ya customer kita marah dong. Ini hanya masalah pilihan strategi mana pengalokasian yang lebih besar gitu kan, fokus mana, karena kalau dikerjakan semua tanpa fokus juga kan salah. Tapi kalau tidak semua kalau yang namanya tanpa fokus itu adalah di-ignore atau dilupakan, itu ya enggak. Kita tetap mensupport semua key customer kita, at the same time kita menjalankan fokus kita gitu. Iya. Nah, kalau saya lihat ya Pak, ini inovasinya itu tadi ya itu tuh lebih cocok ke modern trade sama HoReCa ya Pak ya. Jadi kalau saya lihat itu memang ya mungkin ya dulu juga Unilever juga udah siap-siap ya, mungkin kalau di China gitu kan kita belanja ke modern trade gitu ya, kita udah bisa scan dari HP, kita bisa tahu nih produknya dari mana segala macam ya Pak, kalau saya nggak salah ya. Jadi memang kalau di China itu memang udah, jadi memang mungkin Surya melihat future-nya seperti itu. Juga mungkin kalau ayam tadi ada dari pakan nanas bisa jadi lebih empuk, itu kan sebenarnya added value ya yang membuat Surya itu jadi premium ya. Jadi mungkin dulu Pak Tommy juga saya ingat ya gitu pernah ngomong ya, bukan jadi market leader tapi kita harus be different gitu ya, karena nggak mungkin ya kita mengalahkan market leader tapi kita be different. Nah, Pak, tapi kalau saya lihat ya Pak, inovasinya oke ya Pak, tapi lebih cocok untuk HoReCa ya. Jadi nanti mungkin dia juga gitu ya, makan KFC kita bisa lihat ayamnya halal gak gitu ya, ke modern trade. Nah, tapi masalahnya Pak, setahu saya modern trade dan HoReCa itu marginnya tipis Pak. Tradisional itu kan paling gede ya Pak. Sampai kalau kita FMCG itu ya kalau bisa menang di traditional
trade-nya itu dia king-nya Pak. Loh, sekarang kalau teman-teman market GT kan cuma masih gede. Saset produk kan yang sasetan lebih kecil kan banyak multiplayer-nya kan. Tapi mereka ya tetap hidup dan bahkan profitable kan, banyak yang emiten yang semua bermain di GT quite strong. Kalau saya itu adalah pilihan portfolio yang harus kita tempatkan. Kayak misalnya tadi Korean series emang kita fokus ke MT. Tapi kita juga munculin tuh yang namanya apa? Crunchy ya, yang single pack ya. Itu kita pengennya ke GT karena single pack gitu. Jadi apa kita memilih inovasi yang pas. Nanti tadi mengenai misalnya ayam potongnya dengan halal blockchain. Ya kita memberikan assurance semua proses yang ayam kita, even nanti kalaupun Belfood dapatnya dari mana? Ya DRP-nya apa Sria dong. Orang udah mengenalkan, tambah credibility-nya juga kan, added value. Oh ya, gue merasa aman nih gitu. Ya. Kalau Kalau yang nggak peduli halal kan sebenarnya halal nggak halal kan semua sama aja kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu udah pasti no issue gitu. Yang challenge-nya adalah jika ada 20 atau 50% gitu yang concern dari 10 orang, setidaknya terjawab. Tapi feedbacknya apa mengenai fokus ke mana tadi? ya, Ke General Trade sama ke Horeca Food ya. apa ke Horeca ya kita welcome, memang itu yang kita juga sedang kerjakan gitu ya. Karena kita pengen memberikan assurance juga. Cuma yang tadi juga pertanyaan Paulus juga fair enough bahwa banyak loh supplier ke satu ini kan gitu. Ya customer bisa mengklaim jika itu single datang dari kita kan, tapi kan itu memang tujuannya kalau kita bisa hanya ke kita kan sebenarnya menolong kan buat kita kan gitu. Tapi benar nggak Pak, kalau channel itu tuh marginnya tipis Pak? Ya emang Nanti naturally kita kalau udah misalnya capek-capek, aduh nggak cuan Pak. Kan kalau ya, kalau saya orang finance ya Pak, nanti wah bisa marah Pak direktur keuangannya Pak. ya emang secara nature bisnisnya MT itu kan kurang lebih banyak promotion minded kan, supplier semua main di situ nih. Sekarang gini apa Gerald, kayak kalau kita supplier kecil gitu ya, tidak punya network distribusi, masuknya paling enak kemana? Kan ke MT kan, agar bisa nasional kan, karena listing satu bayar kemudian ke nasional. Jadi simply itu channel yang sebenarnya bisa diakses oleh beberapa supplier yang kurang lebih tidak punya distribution network, itu pilihan. Nah ya otomatis jadinya bisa jadi lebih ekspensif untuk some point. Kayak Horeca ya kan dia menjual lagi. Ya kan dia menjual lagi ke consumer gitu kan. Maupun restoran mahal atau enggak, tapi kalau diskusi dengan suppliernya kan pasti kalau bisa lebih murah lebih baik kan gitu. Jadi tidak salah berpikiran itu, tapi tidak selamanya begitu maksud saya. Ya itu sebaik lagi pilihan sih ya Pak, mau fokusnya kemana ya Pak. Ya karena sebenarnya kalau di GT itu apa masih gede kan marketnya gitu kan. Secara ini gitu kayak mungkin ya teman-teman rasakan lah yang di non food pun gitu. Banyak yang sekarang kan masuk ke ke pack-pack yang kecil kan, yang dijual di di general trade. Kenapa? Karena marketnya masih cukup besar. Ya mungkin terakhir Pak dari saya, tadi kita udah bahas human resource dari ininya. Nah Pak, tahu saya ya, kalau misalnya kita main nih Pak di industri poultry ya, walaupun semi FMCG-nya beda ya mungkin ya, nggak bisa diomong FMCG juga. Itu tuh industrinya tuh jadi supply ayam di Indonesia tuh exceed the demand ya. Nah, makanya susah untuk untung ya Pak gitu. Nah, makanya mereka berlomba-lomba gitu untuk masuk downstream gitu. Salah satunya juga saya lihat sih memang Belfoods memang udah nomor 2 ya sekarang di Indonesia secara market share gitu. Nah, tapi tetap rugi nih Pak gitu. Nah, mungkin gimana Pak? Apakah benar gitu Pak kondisinya gitu supply-nya tuh lebih dari demand gitu, atau nanti gimana Bapak melihat gitu mengantisipasi hal ini? Jadi kalau saya lihat gitu yang bisa leading itu sebenarnya yang dia ada added value jadi downstream ya, karena sekali lagi upstream-nya gitu Ya ya. lebih ya Pak. Kalau dilihat dari data
dari global tuh ada konsumsi daging ayam kita tuh di Indonesia tuh 8 atau 9 kilo gitu ya. Terus kemudian 14 kilonya adalah konsumsi global. Jadi jika di benchmark ke global, semua konsumsi daging kita tuh lebih rendah. Nah, cuma kan market bergerak dengan konsumsi yang sekarang kan. Ya kan? Yaitu yang kadang-kadang kita sekarang dengan konsumsi sekarang kita bisa jadi berlimpah supply, menurunkan harga. Ya kan? Kurang lebih begitu gitu ya. Nah, jadi impact-nya nanti misalnya nggak cuan nih. Nah, tapi emang tugasnya nanti yang market leader sebenarnya, which is yang besar gitu, yang membantu mengembangkan agar konsumsinya juga meningkat kan, ya. Apalagi kan sekarang Jalal kan yang namanya daging putih itu kan sebenarnya lebih cenderung mendapatkan benefit lebih buat kesehatan kan gitu ya. Itu something yang juga bisa membantu gitu. Yang jelas opportunity untuk menjadi besar tuh gede. Cuma jika sekarang dianggap misalnya cukup melimpah, emang harus berbagai inisiatif internal yang harus dilakukan. Karena kan kita nggak pengen bisnis rugi kan tentunya ya. Ya. Oke, Pak. Itu ada pertanyaan tuh dari Redmi. Ya, mungkin ini Redmi ya. Mungkin mau nanya ya. Saya udah allow tuh kok nggak bisa ya? Iya. Iya. Mungkin ini kenapa ada 2 ya jadinya? Anthony Naswa ya. Ya. Oke, ya mungkin Aku promote to panelist nggak bisa nih. Pak, boleh nanya sedikit nggak tentang AGBT itu yang sedang direview apa Pak? Ada kendalanya apa Pak kalau boleh tahu Pak? Perkembangannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti apa Pak perkembangannya Pak? Dari sales dan segala macamnya. Oh, oke. Kalau yang kita harus shifting, kita berpikir lagi shifting nyari ide lain juga. Problemnya apa Pak? Itu bisa nggak sesuai sama sales yang diinginkan Pak? Sejauh ini ya pertama emang demand ke sini juga cukup susah ya. Partner kita juga harus kan ngembangin beberapa kan benefitnya kan sebenarnya buat kita adalah dia membeli dari kita kan gitu. Dia harus berkembang seperti bisnis yang sekarang lumayan lagi tren kan. Ya kan? Nah, itu tuh kurang memuaskan. Nah, jadi kita lagi diskusi untuk nge-review juga. Tapi ya bisa jadi nanti kita lagi liatin real problemnya internally ya, siapa tahu bisa berkembang ya. Tapi for time being kita melihat itu sampai yang selayaknya di-review lah. Kenapa kamu tertarik dengan LGBT itu? Enggak kan, kalau bisa kemarin kan salah satu program yang udah jalannya itu Pak. Kita mau lihat perkembangannya, terus mungkin ada apa yang nanti mungkin kita bisa bantu juga Pak. Misalnya mungkin dari pembiayaan UKM-nya atau apa segala macam. Saya punya channel pembiayaan murah dan lain-lain tuh. Bisa. Nanti cobain ya coba so far penjualannya tuh nggak bagus gitu, itu yang samping kita ini. Jadi kita harus thinking either re-engineer yang ide sekarang atau which is dipoles dulu gitu, atau memang completely see another opportunity. Oke. Thank you by the way udah ini curiosity ke LGBT quite strong. Ya kan kita pemegang saham Pak, jadi harus worry juga nih sama bisnisnya gitu, what happen gitu maksudnya. Ya, welcome. Terus mungkin ada yang bisa dibantu nantinya gitu, mungkin kayak dari promosi ayam Korea gitu kan, kita punya channel juga Pak ke komunitas. Boleh itu fans Korea, kebetulan saya pemegang saham juga di sana gitu Pak, siapa tahu bisa dikolaborasiin gitu maksudnya. Nanti kita bicara lah di WA. Nanti saya kirim link YouTube-nya, kamu bisa bantuin saya. Ya nanti kita bicara lah yang lebih lanjut. Oke, sip. Thank you for the idea Paulus. Ya, mungkin untuk nutup ya, terakhir ada pertanyaan dari Pak Dens ini. Dengan strategi sekarang butuh berapa lama jadi market cap unicorn, Pak? Wah, saya kalau tahunnya sih ya saya belum bisa mempredik ya gitu sampai kapannya gitu. Yang jelas kita pengen bisnis kita bigger and bigger gitu. Jadi kalau ditanya 5 tahun ke depan kita pengen berapa ya, kita pengen lebih baik, lebih gede gitu.
lebih gedenya sekian apa ya, kalau bisa 2 kali lipat ya kenapa enggak kan gitu. Itu yang perencanaan yang kita lakukan especially di proses food ya. Kita even pengen apa ya, kalau ambisinya sih ya kurang lebih sekitar berapa ya, wait agar pas ininya gitu ya, yang jelas lebih dari dua kali size kita lah yang sekarang. Oke. Ya kita pengen 4 kaliannya lah gitu. Itu something yang sebenarnya kita pengen kejar. Ya, semoga menjawab ya Pak Dens ya. Oke, mungkin thank you banget Pak Irfan udah nyempetin waktunya. Sebelum ditutup mungkin akan ada sesi teknikal ya dari Matthew, dari Chuans ya. Mungkin ya silakan Matthew. Oke, saya share screen ya. Wah, udah kelihatan? Masih belum nih. Mungkin dari share screen-nya Pak Irfan boleh di-close dulu ya Pak. Oh iya ya, saya masih sharing ya. Ya setidaknya iklan lah lumayan. Udah kelihatan? Ini? Udah apa? Oke, jadi kalau kita lihat di sini untuk sementara lagi koreksi ya. Ya turun kita di. Dari daily-nya kita lihat ada downtrend kecil di sini. Dan sebenarnya sekarang posisinya ada di support sih untuk Sria. Kita lagi ada di support, dan kalau misalnya kita lihat ke time frame yang lebih besar di weekly, kita lihat kalau saham SIPD Sria ini sebenarnya masih uptrend untuk jangka weekly ya. Jadi kalau kita lihat jangka waktu yang lebih besar, ini masih uptrend, dan kemudian ada support lagi di sini di sekitar EMA 200 di sekitar 1.300. Ini ada support lagi dari EMA 200-nya. Dan kemungkinan untuk jangka pendek dia bisa menuju ke EMA 200 dia yang kemarin sudah di breakdown ya, sehingga menjadi resistance di sekitar sini di EMA 200. Nah, sekitar 1.650-an. Jadi jika dia bertahan di supportnya, kemungkinan besar akan mengarah ke area EMA 200 yang ada di 1.650. Nah, jika gagal ada pertahanan lagi di support yang berada di sekitar 1.300-an, 1.250, yaitu ada area support serta EMA 200 di time frame weekly. Begitu saja sih dari saya. Oke, thank you Matthew untuk sesi teknikalnya. Nah, mungkin sebagai penutup ya teman-teman, di sini bukan anjuran membeli gitu, juga bukan anjuran untuk menjual ya teman-teman ataupun hold saham Sria. Di sini cuman kesempatan teman-teman untuk mengenal emiten Sria Sewil lebih dalam. Nah, semoga dengan hadirnya Pak Irfan, makasih Pak udah datang hari ini, teman-teman bisa lebih mengenal emiten Sria gitu. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apakah emiten Sria ini dalam waktu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan bisa memberikan return yang baik untuk teman-teman. Segitu dulu ya dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Irfan. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman juga. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih teman-teman semua.